Sabda TV. Dan dalam hadis yang lain disebutkan ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, takut kepada Allah saat sir, saat rahasia. Wal alaniyah, saat di hadapan manusia. Mungkin banyak Pak di antara kita di hadapan manusia kelihatan takwa gitu Pak. Pas sendirian, aduh ampun, nonton ya aurat dan yang lainnya. Enggak ada rasa takutnya, na'udzubillah. Padahal ya akhi, salafus saleh itu lebih takut kepada Allah saat sendirian dibandingkan saat di hadapan apa? Manusia. Makanya Allah memuji ya orang yang takut kepada Allah saat sendirian. Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Dalam surat Tabarak. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan artinya saat dia sendiri. Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar di sisi Allah. Subhanallah. Ikhwatal Islam. Ini yang pertama, 3 perkara yang menyelamatkan, yaitu takut kepada Allah saat sendirian maupun di hadapan manusia. Wal qasdu fil ghina wal faqr, dan bersikap sederhana tengah-tengah, baik saat kaya maupun saat miskin. Mungkin kalau saat kaya kita paham, kita bersikap sederhana saat kaya itu, tidak boros, tidak tamak. Tapi bagaimana sikap sederhana dalam miskin? Al-qasdu di sini artinya kata para ulama sifat tengah-tengah, tidak gulu dan tidak kurang. Maka orang yang miskin, yang fakir, jangan gulu, jangan dia punya sifat tamak, jangan mengharapkan bantuan orang lain. Demikian pula orang yang miskin juga jangan terlalu memperlihatkan kemiskinannya Pak kepada manusia. Biasa aja. Maka itu orang yang fakir yang terhormat, saudaraku. Yang ketiga, wal adlu fi ridha wal ghadab. Bersikap adil saat ridha dan saat marah. Ini yang susah. Banyak orang yang adil saat ridha, dan banyak orang yang tidak bisa adil saat marah. Bahkan ada orang yang saat ridha pun tidak adil. Na'udzubillah. Ketika dia ridha kepada suatu kaum, hukumnya lebih condong kepada si kaum tersebut. Sehingga akhirnya ya hukum yang dihasilkan oleh dia condong sebelah, berat sebelah. Na'udzubillah. Saat marah apalagi. Banyak di antara kita memvonis orang saat marah itu tidak adil Pak. Ketika kita benci sama orang, sedikit saja kesalahan dia langsung dibesar-besarkan. Padahal saat kita ridho sama orang, mungkin kita bisa mengubur semua keburukan dan kesalahan dia Pak. Ada orang saat ridho berlebihan. Antum lagi ngefan banget sama seorang ustadz, berlebihan banget Pak, seakan-akan ucapan ustadz itu wahyu yang turun dari langit sudah. Tapi ketika antum benci kepada seorang ustadz, semua ucapannya jelek walaupun benar, ditolak semua. Ini pun tidak boleh, saudaraku.